Di tengah kampung kecil bernama Cibening, ada seorang imam masjid bernama Ustadz Salim. Orangnya lembut, tutur katanya halus, dan setiap sore ceramahnya dipenuhi jamaah. Anak-anak suka, orang tua hormat, dan pemerintah setempat pun sering memujinya. Namun tak banyak yang tahu bahwa Ustadz Salim menyimpan dua wajah. Di balik panggung masjid, Ustadz Salim menjalankan bisnis haram, jual beli surat nikah palsu dan menghalalkan pernikahan siri tak resmi bagi orang-orang berduit. Ia bekerja sama dengan oknum pencatat nikah dan beberapa tokoh elit lokal. Semua itu berlangsung diam-diam. Sampai suatu hari, seorang perempuan muda bernama Laras, 18 tahun, datang ke kantor polisi. Dengan mata bengkak, ia mengaku telah dinikahkan paksa secara siri oleh Ustadz Salim dengan seorang pejabat. "Saya disuruh diam," kata Ustadz. "Ini sudah sah di mata agama. Tapi saya belum siap. Saya dipaksa. Saya cuma mau sekolah." Bribtu Aditya, polisi muda yang menangani laporan itu, tak langsung bertindak. Tapi diam-diam ia dan timnya mulai mengumpulkan bukti. Mereka menyamar sebagai pasangan muda yang ingin menikah secara siri dan Ustadz Salim menerimanya tanpa banyak tanya. Cukup bayar 10 juta rupiah, langsung sah. Malam Jumat, saat Ustadz Salim berceramah di masjid tentang kesucian keluarga, tiba-tiba 3 mobil polisi datang. Bribtu Aditya naik ke atas mimbar. "Maaf, kami harus menghentikan ini, Ustadz Salim. Anda ditangkap atas dugaan eksploitasi perempuan dan pemalsuan dokumen." Masjid gempar, jamaah marah. Beberapa laki-laki berteriak, "Ini kriminalisasi ulama, polisi kafir, mau perang sama umat." Keributan tak terelakkan. Polisi nyaris diserang. Namun Bribtu Aditya menunjukkan bukti rekaman suara, dokumen palsu, dan pengakuan Laras yang direkam lengkap. Seketika suasana sunyi. Beberapa jamaah mulai ragu, tapi sebagian tetap percaya. Itu rekayasa. "Ustadz, kami suci." Ustadz Salim hanya tertawa kecil saat diborgol. Ia berkata pelan, "Anak muda, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu belum tahu siapa yang ada di belakangku." Keesokan harinya, video penangkapan viral. Tapi justru yang dikutuk adalah polisi. Judul-judul media, polisi seret imam masjid di tengah. Ceramah netizen langsung panas. Ancaman datang. Ekpi Bribtu Aditya penuh pesan. "Awas kau." Bahkan ada yang mengirim foto rumah ibunya. Media mulai memutarbalikkan narasi. Ormas mulai bergerak. Namun yang tak mereka tahu, Bribtu Aditya sudah mengantisipasi. Ia menyerahkan semua bukti ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan media independen, agar cerita Laras dan korban lain tetap hidup, meski ia harus hilang dari publik. 1 minggu kemudian, masjid yang dulu penuh kini sepi. Ada spanduk baru di depan. "Kami tidak butuh ustadz palsu, kami butuh kebenaran." Setelah penangkapan Ustadz Salim, Bribtu Aditya jati bulan-bulanan publik, tak peduli bukti, tak peduli korban. Masyarakat yang fanatik hanya melihat satu hal, polisi menangkap imam masjid di tengah ceramah. Berita dimanipulasi, potongan video penangkapan disebar tanpa konteks, memotong bagian bukti dan hanya menampilkan saat polisi memborgol Ustadz saat azan belum usai. Judul-judul clickbait mulai bertebaran. Polisi seret ulama saat baca Al-Fatihah. Negara Islamofobia. Imam masjid dihina di rumah Allah. Bribtu Aditya ditekan dari berbagai arah. Atasan meminta ia cuti untuk meredam situasi, namun ia menolak. Ia tetap datang ke kantor, meskipun di luar sana. Sekelompok orang bersorban meneriakkan namanya dengan ancaman. Ibu Aditya yang tinggal di kampung dilempari batu. Malam itu, Aditya pulang dan memeluk ibunya. Wajah ibunya lebam, tapi air matanya kering. "Nak, kalau demi keadilan kamu terluka, Ibu ikhlas. Tapi pastikan kamu selamat." Sementara itu, di dalam tahanan, Ustadz Salim hidup mewah. Ia punya ponsel, makanan enak, bahkan bisa merekam video klarifikasi. "Saya dizalimi. Saya hanya menolong umat. Polisi telah melecehkan agama." Video itu viral, didukung tokoh-tokoh ormas besar. Di media, opini terbagi dua. Ada yang mulai membuka mata, tapi sebagian besar masih dibutakan fanatisme. Di tengah badai itu, Laras korban utama mulai gentar.
Ia mulai dikucilkan oleh tetangga, dikata-katai sebagai perusak ulama. Bahkan ada yang menyebutnya perempuan najis yang mengfitnah Ustadz. Saya cuma mau hidup normal. Saya cuma ingin sekolah, katanya sambil menangis di ruang perlindungan saksi. Aditya mencoba menenangkannya. Tapi diam-diam ia mulai takut. Bukan pada kematian, tapi bahwa kebenaran bisa kalah oleh suara paling bising. Namun titik balik terjadi saat seorang ibu datang ke kantor polisi. Namanya Buati, penjual sayur, membawa anaknya, Rani, 13 tahun. Rani diam 1000 bahasa. Tapi setelah dibujuk pelan, ia membuka mulut. Aku juga pernah dinikahkan Pak Ustadz. Orangnya tua. Aku enggak mau. Tapi kata Ustadz, itu pahala. Tangisan Buati pecah. Ia memohon agar anaknya diselamatkan. Ia baru tahu setelah melihat wajah Ustadz Salim di berita. Dan Rani gemetar ketakutan. Kesaksian itu memperkuat kasus. Jumlah korban bertambah. Tapi saat harapan muncul, Bribtu Aditya dipanggil ke ruang atasannya. Ia diberi 2 pilihan. Tarik dirimu dari kasus ini demi keamanan. Lanjutkan. Tapi jangan salahkan jika nyawamu jati taruhan. Aditya terdiam. Ia tahu, ini bukan lagi soal hukum. Ini soal kebenaran yang dilawan oleh sistem lama.